Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil kartu satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang diri saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas. Tetapi saya akan mencoba untuk melihat dan mencoba untuk menerobos setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap energi yang kamu miliki dan terhadap pemikiran diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Eight of Swords. Kamu bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang sedang diikat, tetapi dengan dia diikat, dia merasakan situasi yang sangat sakit. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu, bisa saja kartu ini sedang kamu rasakan. Apakah hal yang kamu rasakan tersebut dari pasangan kamu, atau memang dari orang-orang yang berada di dalam circle kamu? Ada situasi yang membuat diri kamu menerima suatu kebuntuan, ada situasi yang membuat diri kamu menerima suatu kekacauan. Dari situasi tersebutlah membuat diri kamu ibaratnya sudah pasrah. Mau mampu atau tidak mampu, toh juga saya akan menerimanya. Semuanya kamu sudah pasrah di sini guys, karena ikatan yang diberikan terhadap diri kamu ini sangat menyedihkan. Sudah diikat, mata tertutup, ingin berteriak, tetapi teriakan itu tidak didengar oleh siapapun. Ingin meminta suatu pertolongan, seakan-akan pertolongan tersebut kamu berpikiran tidak diberikan oleh Sang Pencipta ataupun Sang Alam Semesta. Semuanya yang ada di pikiran kamu seakan-akan
rasa kehancuran dan seakan-akan semuanya tidak adil. Saya sudah ditinggalkan dengan rasa kesakitan, tetapi kenapa manusia yang meninggalkan diri saya masih saja membuat diri saya tetap hancur dan dia menerima suatu kebahagiaan dari pihak lain? Itu suatu ketidakadilan yang sedang kamu pikirkan. Bagaimana kartu di bawahnya, guys? Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Dengan situasi tersebut, diri kamu bisa saja sudah melakukan segala upaya untuk membuat diri kamu ingin lepas terhadap seseorang ini, tetapi diri kamu tidak mampu, dan orang yang membuat diri kamu tidak mampu ini seakan-akan masih menginginkan diri kamu itu bisa menerima suatu kehancuran kembali. Terlalu banyak ini yang saya lihat diri kamu melakukan perjuangan atau melakukan suatu pengorbanan, tetapi ketika diri kamu melakukan suatu pengorbanan dan suatu perjuangan tersebut malah membuat diri kamu berada di dalam satu tempat di mana tempat tersebut berupa kebuntuan. Benar-benar menyedihkan ini, guys. Kedua kartu ini saya gambarkan ketika diri kamu baik yang punya pasangan secara LDR ataupun berumah tangga. Inilah situasi yang pernah kamu terima, inilah keadaan yang pernah kamu hadapi. Kalau saya berbicara terhadap sisi single parent, kemungkinan ada hal yang membuat diri kamu menerima suatu kebuntuan. Dari hal kebuntuan tersebut membuat diri kamu agar bisa bergerak. Dimana ketika diri kamu untuk bergerak, diri kamu pun seakan-akan merasakan situasi kedilemaan, bimbang dan ragu apakah diri saya sanggup ataupun tidak. Kalau saya berbicara dari sisi kamu, dari sisi pekerjaan, ada suatu tekanan yang kamu terima, tetapi ketika diri kamu menerima tekanan tersebut, kamu berusaha untuk keluar, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk keluar, kamu pun tidak mampu. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, saya menarik dari kartu pertama, yaitu kebuntuan. Ada faktor yang penghambat di dalam usaha kamu ini. Dari penghambat tersebut muncul di pemikiran kamu, lebih baik saya tidak melanjutkan. Toh juga ketika diri saya melanjutkan, bukan mendapatkan keuntungan, malah kerugian. Sangat mendukung kartu The Hangman ini. Dari hal-hal tersebutlah diri kamu merasa dilema. Nah, bagaimana kartu di bagian keduanya? Muncul kartu Eight of Pentacles. Di sisi lain memang diri kamu merasa suatu kebuntuan, tetapi di pemikiran lain ada hal yang sedang kamu fokuskan di sini. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu fokuskan, tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan hal yang sedang kamu fokuskan ini bisa saja berupa materi. Dimana ketika diri kamu fokus terhadap dalam bidang materi kamu, kemungkinan akan sesuai dengan harapan kamu di sini, guys. Karena muncul kartu Pentacles yang menggambarkan apa yang sedang dia fokuskan akan sesuai dengan ekspektasi dia. Bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Page of Wands. Seseorang harus bisa bergerak maju karena dia sudah mendapatkan suatu kebuntuan. Dari kebuntuan tersebutlah yang membuat diri dia terpaksa bergerak. Kalau tidak ada rasa kebuntuan, kemungkinan diri kamu masih berada dan terjebak di dalam situasi tersebut. Munculnya kartu Eight of Pentacles dengan kemunculan kartu Page of Swords. Kedua kartu ini sedang kamu pikirkan. Materi dan keuangan.
sedang kamu usahakan dan sedang kamu perbaiki di sini. Di saat kamu memperbaiki materi kamu, akan menimbulkan suatu hal baru ini guys. Akan banyak hal baru yang akan kamu terima. Bisa saja hal baru tersebut seseorang yang dahulu kamu anggap tidak bisa menolong kamu, tetapi orang tersebutlah yang akan menolong diri kamu. Akan ada suatu bantuan yang akan membuat diri kamu terhindar dari rasa kebuntuan di kartu pertama ini. Nah, kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Hal yang difokuskan untuk bergerak maju, ketika diri dia bergerak maju, dia akan mendapatkan suatu derajat lebih tinggi. Dia akan menerima suatu pundi-pundi rupiah dan suatu keberuntungan. Ini dia guys, ketiga kartu inilah yang sedang kamu pikirkan. Karena memang situasinya ketiga kartu ini yang berbicara agar diri kamu tidak berada dan tidak terjebak di dalam situasi buntu tersebut. Kamu sudah tahu diri kamu merasakan suatu kebuntuan, tetapi diri kamu masih dilema untuk memutuskan satu keputusan. Kenapa dengan diri kamu? Bagaimana kartu di bagian ketiganya guys? Muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan, dan apabila diri kamu saya letakkan di bagian di tengah-tengah, kemungkinan akan ada suatu pertolongan yang akan kamu dapatkan untuk kedepannya. Dan di sisi lain akan ada hal yang akan kamu pertimbangkan. Dua aspek yang saya katakan, pertolongan dan hal yang akan dipertimbangkan. Apakah mungkin ada satu energi yang akan datang terhadap diri kamu, di mana kedatangan dia bisa saja ingin kembali, atau memang bisa saja energi tersebut meminta bantuan terhadap diri kamu. Dari hal tersebutlah membuat pemikiran kamu mempertimbangkan apa yang akan kamu lakukan terhadap dia untuk kedepannya. Nah, bagaimana kartu di samping Six of Cups? Wow. Masih ada kaitannya terhadap energi terdahulu. Dengan kata lain, seseorang yang akan datang terhadap diri kamu, koneksinya masih terkoneksi terhadap kehidupan di masa lalu. Hal yang akan kamu pertimbangkan untuk kedepannya, karena memang seseorang yang pernah berkuasa terhadap diri kamu, di mana kekuasaan tersebut mengontrol diri kamu dan mengendalikan diri kamu, dia akan kembali terhadap diri kamu, tetapi bukan berdasarkan suatu kenangan, melainkan suatu meminta bantuan. Karena mungkin kemunculan ketiga kartu di bagian kedua yang akan kamu dapatkan membuat diri dia agar meminta bantuan terhadap diri kamu. Karena kedepannya kemunculan ketiga kartu ini, diri kamu akan menerima suatu derajat yang lebih tinggi, dan materi kamu pun secara perlahan-lahan akan berlimpah di sini guys. Nah, kalau saya menutup ketiga kartu ini, bagaimana kartu di samping dari Price of the Disc? Muncul kartu The Chariot. Suatu keberuntungan dan suatu rasa ambisius. Kalau saya berbicara terhadap sisi negatifnya terhadap kartu kemunculan The Chariot ini,
Kamu harus bisa mengambil satu pilihan. Kenapa saya mengatakan diri kamu harus bisa mengambil satu pilihan? Karena kamu sendiri bisa melihat ada hitam dengan putih. Ketika diri kamu tidak bisa mengambil satu pilihan terhadap hitam ataupun putih tersebut, orang yang akan datang terhadap diri kamu yang masih ada kaitannya terhadap koneksi di masa lalu akan membuat situasi pertengkaran dan situasi perdebatan ataupun situasi perselisihan, di mana hal tersebut berasal dari hal ketika diri dia meminta bantuan terhadap diri kamu. Ini dia guys. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan di mana kesimpulan tersebut sangat sederhana. Untuk kedepannya, akan ada hal yang kamu fokuskan yang bisa mengubah keadaan materi kamu. Tetapi keadaan materi kamu tersebut bisa diubah dan kamu menerimanya. Ketika diri kamu menerimanya, akan muncul satu energi yang masih ada kaitannya terhadap energi lama. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.